Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat, tidak ada yang sakit ya. Dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Baik itu pelajaran agama maupun pelajaran umum. Jadi semua pelajaran kita harus semangat belajarnya. Karena belajar itu hukumnya adalah wajib. Yang namanya wajib, jika kita tidak belajar, berarti kita berdosa. Kalau kita berdosa, nanti akan masuk neraka. Apa ada yang mau masuk neraka? Tentu tidak ada yang mau. Kalau tidak mau masuk neraka, berarti kita harus melakukan kewajiban kita. Salah satunya adalah belajar. Nah, untuk minggu ini kita meneruskan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang cinta Nabi dan Rasul, bagian yang ketiga. Untuk bagian yang ketiga ini nanti kita akan membahas teladan dari Nabi Hud. Kalian sudah mendengar cerita dari Nabi Hud? Ada yang sudah? Kalau belum, ini nanti kita akan bercerita dan belajar bersama-sama tentang Nabi Hud. Nanti setelah kita mengetahui cerita dari Nabi Hud, diharapkan kita bisa meneladani apa-apa yang ada, pelajaran apa saja yang teladan dari Nabi Hud yang bisa kita ambil. Jadi nanti bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya? Nah, sebelum kita bercerita tentang Nabi Hud, mari kita menyanyi dulu. Menyanyinya sifat Rasul, yaitu dengan nada lagunya sholawat dari Wali Band. Oke ya? Mari kita menyanyi bersama-sama. Ayo kawan, coba jawab. Sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan. Fatonah cerdas artinya. Nah, itu adalah lagu tentang sifat Rasul. Semua Rasul itu pasti mempunyai sifat ini. Ada sifat sidik, ada sifat amanah, ada sifat tabligh, ada sifat fatonah. Oke ya, sekarang kita lanjutkan. Coba sekarang kalian amati gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar tentang apa? Ayo, siapa yang bisa? Ini ada gambar ayah. Ini ayah. Kemudian ada gambar ibu dan ada gambar seorang anak. Nah, seorang anak ini bersalaman dengan ibunya dengan mencium tangan ibunya. Kira-kira gambar ini menjelaskan tentang apa? Yo, siapa yang bisa? Nah, gambar ini menjelaskan tentang bersikap santun kepada orang tua. Kita itu juga harus bersikap santun kepada orang tua. Kalau kita bersalaman dengan ayah atau bersalaman dengan ibu,
maka tangan ayah atau tangan ibu harus kita cium. Itu merupakan salah satu sikap santun kita kepada orang tua. Nah, sikap santun ini nanti juga akan ada pada kisah Nabi Hud. Sudah tidak sabar untuk mengikuti cerita Nabi Hud? Ayo kita mulai. Siapakah Nabi Hud itu? Nabi Hud itu diutus oleh Allah untuk menjadi rasul di negeri Yaman. Negeri Yaman itu mana? Ya, negeri Yaman itu jauh sana, di luar Indonesia. Ya, Nabi Hud diutus untuk berdakwah di sana. Kemudian Nabi Hud itu merupakan keturunan yang ke-8 dari Nabi Nuh. Jadi masih keturunannya Nabi Nuh yang ke-8. Jadi jaraknya ya jauh ya, 8 keturunan. Kemudian ayah Nabi Hud itu bernama Abdullah. Kemudian silsilah dari Nabi Hud, yaitu urut-urutan Nabi Hud sampai Nabi Nuh itu bagaimana? Kita mulai. Nabi Hud itu mempunyai ayah namanya Abdullah. Abdullah mempunyai ayah namanya Ribah. Ribah mempunyai ayah namanya Khulud. Khulud mempunyai ayah namanya Ad. Ad mempunyai ayah namanya Aus. Aus mempunyai ayah namanya Irim. Irim mempunyai ayah namanya Syam. Syam mempunyai ayah namanya Nabi Nuh. Nah, ini adalah silsilah mulai dari Nabi Hud ke Nabi Nuh, melewati banyak orang itu tadi. Selanjutnya, Nabi Hud itu lahir setelah 300 tahun wafatnya Nabi Nuh. 300 tahun itu berapa ya? Lama sekali. Ya, kalian saja itu umurnya mungkin masih 7 tahun. Nah, ini jaraknya 300 tahun. Sangat lama. Kemudian selanjutnya yaitu kaum Nabi Hud itu disebut kaum Ad. Jadi kaumnya Nabi Hud itu namanya adalah kaum Ad. Kaum Ad itu orangnya bertubuh besar, kemudian sangat kuat dan tinggi-tinggi, kaya raya, hidup di tanah yang subur. Jadi kaum Ad itu mempunyai banyak kelebihan. Kelebihannya yaitu tadi, tubuhnya itu besar-besar, kemudian kuat-kuat, terus tinggi, tidak pendek-pendek ya, tinggi. Selain itu kaya raya dan hidupnya di tanah yang subur. Tuh, kita bisa membayangkan, oh berarti orang kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad ini sangat beruntung. Ya, karena ya selain tubuhnya besar-besar, kemudian kaya raya, hidup di tempat yang subur lagi. Berarti itu sangat beruntung. Kemudian kaum Ad itu merupakan ahli dalam membuat rumah yang indah dan kuat. Jadi kaum Ad ini seorang arsitek, ya, seorang yang bisa membangun rumah atau bangunan yang indah-indah dan kuat-kuat. Itu adalah keahlian dari kaum Ad. Nah, kemudian selanjutnya, karena kelebihannya itu tadi, mulai dari tubuhnya tinggi, kuat, besar, kaya raya, hidup di tanah yang subur,
kemudian bisa membangun bangunan yang indah, maka membuat kaum Ad itu lupa terhadap nikmat Allah. Mereka itu merasa apa kelebihan mereka itu dari mereka sendiri. Mereka tidak menyadari bahwa semua kelebihan itu adalah nikmat dari Allah. Mereka melupakan itu. Bahkan mereka tidak mau mengikuti ajakan Nabi Hud untuk menyembah Allah. Jadi ketika Nabi Hud mengajak kaum Ad itu untuk menyembah Allah, mereka tidak mau. Dan mereka lebih suka menyembah patung atau menyembah berhala. Jadi yang disembah kaum Ad itu tadi adalah berhala atau patung. Tidak mau menyembah Allah. Bahkan ketika diajak Nabi Hud untuk menyembah Allah, mereka menolak ajakan Nabi Hud tersebut. Nah, kemudian kaum Ad itu mencela Nabi Hud. Kenapa kok mencela Nabi Hud? Karena menganggap bahwa Nabi Hud itu tidak bisa mendatangkan manfaat. Padahal Nabi Hud itu kan mengajak pada kebenaran, mengajak untuk beriman kepada Allah. Tapi menurut kaum Ad, Nabi Hud itu tidak mendatangkan manfaat. Akhirnya Nabi Hud dicela oleh kaum Ad. Dan tidak hanya mencela saja, Nabi Hud juga tidak hanya mencela saja, tapi kaum Ad itu juga mengejek Nabi Hud dan menganggap Nabi Hud itu sebagai seorang yang pembohong. Jadi selain mencela, kaum Ad itu juga mengejek Nabi Hud. Dianggapnya Nabi Hud itu hanya sebagai seorang yang pembohong. Kemudian meskipun Nabi Hud itu dicela, Nabi Hud itu diejek, tapi Nabi Hud itu tidak pernah menyerah dalam mengajak kebaikan. Jadi ketika dicela, ketika diejek, Nabi Hud tidak patah semangat. Nabi Hud tetap tidak menyerah untuk mengajak pada kebaikan. Nabi Hud terus menyeru kepada kaum Ad untuk beriman dan menyembah kepada Allah. Selanjutnya yaitu hingga akhirnya Allah mengirimkan azab kepada kaum Ad itu tadi berupa kekeringan selama 3 tahun. Tadi kan kita sudah jelaskan bahwa kaum Ad itu hidup di tanah yang subur. Tapi karena mereka tidak mau beriman kepada Allah dan menolak ajakan Nabi Hud untuk beriman kepada Allah, akhirnya Allah mengazab kaum Ad dengan kekeringan selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun tidak pernah turun hujan. Akhirnya tanah-tanahnya menjadi tandus, tanaman juga mati. Apakah kaum Ad akan menyadari kesalahannya? Tidak ternyata. Meskipun mengalami kekeringan selama 3 tahun, tapi kaum Ad tetap ingkar kepada Allah. Mereka tidak menyadari kalau diazab dengan kekeringan selama 3 tahun. Akhirnya Allah mengirimkan azab yang lain yang lebih dahsyat, yaitu mengirimkan angin topan. Nah, angin topan ini
nanti memusnahkan kaum Ad yang ingkar. Jadi ketika diazab dengan kekeringan tidak mempan, kaum Ad tetap ingkar, tidak mau beriman kepada Allah, maka Allah mengazab kaum Ad itu dengan angin topan dan memusnahkan kaum Ad yang ingkar itu tadi. Nah, kenapa kaum Ad kok dibinasakan oleh Allah? Kenapa kaum Ad kok semuanya dibunuh oleh Allah? Penyebabnya yang pertama, karena kaum Ad itu menyembah berhala, tidak mau menyembah Allah. Makanya kaum Ad dibinasakan oleh Allah. Alasan yang kedua, kaum Ad itu sombong atas nikmat yang telah diterima. Kaum Ad diberi banyak nikmat, kemudian kaum Ad itu tidak mau bersyukur, malah menyombongkan diri. Mereka menganggap semua kenikmatan itu datang dari dirinya sendiri, datang dari mereka sendiri. Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Maka dari itu, kaum Ad itu dimusnahkan oleh Allah. Selanjutnya, penyebab kaum Ad dibinasakan oleh Allah adalah meremehkan dan menghina Nabi Hud. Nabi Hud itu adalah utusan Allah, ternyata oleh kaum Ad diremehkan dan dihina. Akhirnya ya dibinasakan oleh Allah. Selanjutnya, penyebabnya lagi yang nomor 4 adalah kaum Ad itu ingkar kepada hari kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Jadi kaum Ad itu tidak mempercayai kalau setelah mati nanti akan hidup kembali dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Padahal sudah jelas ketika kita nanti mati, maka setelah itu kita akan hidup lagi dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Kalau kita nanti perbuatannya bagus, maka kita akan masuk surga. Kalau perbuatan kita jelek, ya kita akan masuk neraka. Kira-kira kalian mau masuk surga apa masuk neraka nanti? Pasti semuanya akan mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, harus berbuat yang baik. Kemudian penyebab kaum Ad dibinasakan oleh Allah yang nomor 5, bahwa kaum Ad itu tidak taat kepada nabi mereka. Nabinya kaum Ad namanya siapa? Namanya Nabi Hud. Kemudian kufur kepada Allah juga. Ini penyebab kaum Ad dibinasakan oleh Allah. Sekarang tentang sifat-sifat Nabi Hud. Jadi Nabi Hud itu mempunyai banyak sifat, dan sifat ini nanti bisa kita tiru. Sifat Nabi Hud yang pertama adalah sabar. Nabi Hud itu orang yang sabar, meskipun dihina, diejek oleh kaum Ad, tapi Nabi Hud tetap berdakwah menyampaikan kebaikan. Sifat Nabi Hud yang kedua adalah selalu menasehati kaumnya. Jadi Nabi Hud itu tidak pernah berhenti untuk memberikan nasihat kepada kaumnya. Sifat Nabi Hud yang ketiga, Nabi Hud itu selalu berzikir dan berdoa kepada Allah. Jadi setiap hari, setiap saat Nabi Hud itu berzikir. Berzikir itu mengingat Allah. Dan setiap saat juga berdoa kepada Allah. Karena memang semuanya itu yang menentukan adalah Allah. Makanya kita meminta dengan berdoa. Selanjutnya, sifat Nabi Hud yang yaitu bersyukur atas nikmat Allah.
Jadi atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, Nabi Hud itu selalu mensyukurinya. Karena dengan mensyukuri nikmat, maka nikmat itu akan ditambah. Kemudian yang selanjutnya setelah sifat-sifat Nabi Hud itu tadi, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Hud. Nah, pelajaran ini nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelajarannya apa saja? Yang pertama, kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan. Jadi, setiap manusia itu pasti menghadapi cobaan. Nah, ketika kita menghadapi cobaan, kita harus bersabar. Termasuk kalian itu juga akan menghadapi cobaan. Cobaan itu sesuatu yang tidak menyenangkan kita. Misalnya, contohnya ketika kita akan berangkat sekolah, ibu belum membuat makanan. Kita tidak bisa sarapan misalnya, karena ibu repot, ibu sibuk. Itu adalah cobaan kalian. Maka kita tidak boleh menggerutu. Kita harus sabar menghadapi itu tadi. Itu adalah salah satu cobaan. Dan masih banyak lagi cobaan yang harus kita hadapi dengan sabar. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kita harus mempunyai ilmu yang luas, ilmu yang banyak. Baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Antara ilmu agama sama ilmu umum itu sama-sama pentingnya dan tidak boleh berat sebelah. Kita tidak boleh mengutamakan ilmu agama dan melupakan ilmu umum. Kita juga tidak boleh mengutamakan ilmu umum dan melupakan ilmu agama. Jadi antara ilmu umum dan ilmu agama itu harus seimbang, harus sama, harus kita pelajari semua. Selanjutnya pelajaran yang nomor 3 adalah kita tidak boleh sombong meskipun kita mempunyai banyak kelebihan. Jadi manusia itu selain mempunyai kekurangan pasti mempunyai kelebihan. Tapi kelebihannya antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Kalian juga seperti itu. Kalian itu semuanya mempunyai kelebihan. Tentu kelebihannya tidak sama, pasti berbeda-beda. Maka dari itu, dengan kelebihan kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa lebih baik dari teman kita. Kita harus rendah hati. Itu adalah pelajaran dari Nabi Hud. Selanjutnya pelajaran lagi yang nomor 4 adalah orang yang durhaka itu akan diazab oleh Allah di dunia dan akan masuk neraka ketika di akhirat. Jadi orang yang durhaka, yang tidak mau beribadah kepada Allah akan diazab oleh Allah di dunia dan akan dimasukkan ke neraka ketika nanti di akhirat. Makanya kita itu tidak boleh durhaka kepada Allah. Kita harus beribadah kepada Allah. Selanjutnya pelajaran yang nomor 5, orang yang bertakwa itu akan diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pilihannya, kalian pilih orang yang durhaka apa pilih orang yang bertakwa? Tentu kita pasti pilih orang yang bertakwa agar kita nanti selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Itu adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Hud. Harapannya adalah kalian itu bisa
meneladani kisah-kisah dari Nabi Hud ini tadi. Bisa ya kira-kira? Pasti bisa. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.